Halo Sobat Pendidik, kembali lagi bersama saya di kanal yang akan membawa kita menyelami dunia pendidikan lebih dalam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi seringkali terlewatkan, yaitu pondasi atau landasan dari kode etik guru. Mengapa kode etik itu penting? Apa sih yang menjadi dasarnya? Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Pertama, mari kita mulai dari landasan filosofis. Pernahkah kita berpikir, kenapa profesi guru disebut profesi mulia? Jawabannya ada di sini. Secara filosofis, menjadi guru itu bukan sekadar mengajar matematika atau bahasa Inggris. Profesi ini berhubungan langsung dengan pembentukan manusia seutuhnya. Guru tidak hanya mengisi otak siswa dengan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Karena itulah, kode etik lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar profesi guru tetap luhur dan sejalan dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam filsafat pendidikan, guru adalah teladan, seorang role model. Setiap ucapan, sikap, dan perilaku kita sebagai guru akan direkam dan ditiru oleh siswa. Nah, landasan filosofis ini menegaskan bahwa seorang guru harus punya kesadaran penuh akan tanggung jawab moralnya. Kode etik hadir untuk memastikan peran teladan ini dijalankan dengan benar, bukan malah memberi contoh yang buruk. Di Indonesia, landasan filosofis ini diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila mengandung prinsip kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan yang wajib tercermin dalam perilaku seorang guru. Kita dituntut untuk menghargai keberagaman, bersikap adil kepada semua siswa tanpa pandang bulu, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi di ruang kelas. Jadi, kode etik guru itu bukan sekadar aturan kaku, tapi berakar dari falsafah hidup bangsa kita. Menjadi guru adalah jalan pengabdian yang butuh keikhlasan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Selanjutnya, kita beralih ke landasan yang kedua, yaitu landasan yuridis. Kalau tadi kita bicara soal filosofi, sekarang kita bicara soal hukum. Kode etik guru itu punya dasar hukum yang kuat. Secara formal, profesi guru diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang ini, jelas disebutkan bahwa guru wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Jadi, mematuhi kode etik bukan lagi sekadar himbauan moral, tapi sudah menjadi kewajiban hukum. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berkeadilan. Tujuan mulia ini tentu saja hanya bisa tercapai jika para gurunya menjalankan profesi secara etis. Oleh karena itu, kode etik guru berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan kita. Landasan yuridis ini diperkuat lagi oleh peraturan turunan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta aturan dari organisasi profesi. Contohnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AT atau ART dari PGRI. Dengan semua aturan ini, kode etik memiliki kekuatan mengikat. Jika ada pelanggaran, bisa dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun hukum. Landasan yuridis ini memberikan legitimasi dan rambu-rambu yang jelas bagi guru dalam menjalankan profesinya, memastikan profesi ini dijaga oleh instrumen hukum yang sah. Sekarang kita masuk ke landasan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Guru tidak hidup di ruang hampa. Kita adalah bagian dari masyarakat. Secara sosiologis, kode etik dibutuhkan karena profesi guru berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Guru bukan hanya bekerja dari pagi sampai siang di sekolah, tapi juga hidup di tengah masyarakat sebagai figur yang dihormati dan seringkali menjadi panutan. Setiap tindakan guru, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah, selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat punya ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap kita. Mereka berharap guru bisa menjadi teladan moral, penggerak kegiatan sosial, dan bahkan menjadi pengayom di lingkungan tempat tinggalnya. Landasan sosiologis inilah yang menuntut guru untuk selalu menjaga sikap, perilaku, dan integritas sosialnya. Mengapa? Karena satu kesalahan kecil saja bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh profesi guru
Sayang sekali kan, dengan adanya kode etik, guru jadi punya panduan untuk menjalankan peran sosialnya dengan lebih terarah. Guru menjadi tahu batasan-batasan dalam berinteraksi, bagaimana cara menghadapi konflik sosial dengan bijak, serta bagaimana menjaga citra baik profesi di mata masyarakat. Pada intinya, landasan sosiologis ini menegaskan bahwa profesi guru itu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan kebutuhan, harapan, dan kepercayaan dari masyarakat. Kita adalah mitra masyarakat dalam mendidik generasi bangsa. Terakhir, tapi tak kalah penting, adalah landasan profesional. Ini adalah landasan yang berkaitan langsung dengan pengakuan guru sebagai sebuah profesi yang terhormat. Sama seperti dokter, hakim, atau insinyur, guru juga harus memiliki standar perilaku profesional yang membedakannya dari pekerjaan biasa. Standar inilah yang tertuang dalam kode etik, yang membuat profesi guru dijalankan dengan penuh martabat dan tanggung jawab. Landasan profesional menuntut guru untuk senantiasa menjunjung tinggi 3 hal: kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Artinya, guru tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Guru tidak boleh menyalahgunakan wewenang, misalnya untuk kepentingan pribadi. Dan yang terpenting, guru wajib mengutamakan kepentingan peserta didik di atas segalanya. Kode etik hadir untuk memastikan standar-standar profesional ini selalu terjaga. Penerapan landasan profesional ini bisa kita lihat dalam mekanisme sertifikasi dan penilaian kinerja guru. Sertifikasi itu bukan hanya soal mendapatkan tunjangan tambahan. Loh, sertifikasi adalah bentuk pengakuan resmi bahwa seorang guru telah memenuhi standar profesional, dan salah satu standarnya adalah kepatuhan terhadap kode etik. Jadi, jika seorang guru terbukti melanggar kode etik, maka profesionalitasnya patut dipertanyakan. Landasan profesional ini menjadi pilar yang memastikan guru bekerja sesuai standar kompetensi dan etika yang ditetapkan, yang pada akhirnya akan menjaga martabat profesi dan meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Nah, sobat pendidik, itulah 4 landasan utama dari kode etik guru filosofis, yuridis, sosiologis, dan profesional. Keempatnya saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk sebuah fondasi yang kokoh bagi profesi mulia ini. Memahami landasan ini membantu kita menyadari betapa pentingnya peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah panggilan jiwa. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mari kita jalankan profesi ini dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.